Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Marhamah Ulfa dalam mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Pada hari ini, kita akan membahas terkait analisis regresi non-linear dengan SPSS. Mahasiswa sekalian masih mempunyai aplikasi SPSS kan ya? Jadi, nanti sama-sama kita bahas materinya. Yang pertama, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, masih ingat tentang regresi ya? Regresi itu adalah analisis yang kita gunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel, antara X dan Y. Nah, X di sini adalah variabel independen, kemudian Y adalah variabel dependen. Dalam hal ini, karena yang kita gunakan adalah regresi non-linear, maka ada banyak persamaan selain non-linear. Yang pertama bisa jadi bentuknya kuadratik. Yang kedua bisa jadi pangkat 3 atau kubik. Bisa jadi bentuknya eksponensial dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk ini bisa dilihat ya dalam tabel. Ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan dalam analisis regresi. Ada linear, Y sama dengan A plus BX. Kemudian ada kuadratik, Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat sesuai dengan namanya. Kalau kuadratik pangkatnya 2. Kemudian kalau yang ketiga kubik berarti ada yang pangkat 3. Nah, bisa dilihat ya di tabel. Yang berikutnya, jika kita dihadapkan pada beberapa model regresi yang nonlinear ya, maka kita dapat mengambil model yang terbaik. Nah, kita melihat dari hasil tabel nantinya. Apa yang dilihat? Ada 3 hal. Yang pertama, nilai R yang besar. Dan yang kedua, nilai R pangkat 2 yang juga paling besar. Dan yang ketiga, nilai standar error yang paling kecil. Jadi perbedaannya, pertama tadi nilai R yang paling besar, yang kedua, R pangkat 2 juga yang paling besar, dan yang ketiga adalah nilai standar error yang paling kecil. Nah, dalam hal ini, untuk melakukan uji regresi nonlinear dengan SPSS, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, klik Analyze. Yang kedua, klik Regression. Yang ketiga, klik Curve Estimation. Jadi ada 3 langkah ya, bisa dibuka di SPSS-nya. Nah, dalam hal ini nanti, masukkan variabel independen pada kolom dependen. Kemudian masukkan variabel independen pada kolom independen juga, dan kemudian klik OK. Nah, dalam perkuliahan ini saya memberikan sebuah contoh ya, yaitu misal contohnya adalah kita memiliki data efek waktu pemasangan iklan terhadap penjualan produk kosmetik. Misal nama produk kosmetiknya Bella Luna misalnya. Nah, waktu pemasangan iklan dinyatakan dalam bulan. Sedangkan variabel bebas kita gunakan nilai penjualan sesaat setelah iklan berhenti ditayangkan atau masih ditayangkan. Jadi nanti nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dalam hal ini, apa bedanya nilai positif dan negatif? Saya anggap nilai negatif itu mengindikasikan bulan sesudah iklan ditayangkan terhadap waktu penjualan. Jadi bulan terhadap waktu penjualan. Kemudian kalau 0, netral berarti ya, mengindikasikan waktu penayangan iklan pada bulan yang sama dengan penjualan. Kemudian tanda positif mengindikasikan waktu iklan masih tayang setelah penjualan. Nah, kita anggap nilai penjualan ini dalam ribuan dolar ya. Nah, berikut contohnya, bisa dilihat di slide, ada beberapa data. Nah, data-data ini silahkan di-copy, ditulis ulang ya dalam SPSS. Silahkan dibuka dulu SPSS-nya, kemudian masukkan data dengan langkah-langkah seperti yang sebelumnya ya. Ada variable view diisi dulu, kemudian ada data view diisi dengan angka seperti yang ada di kolom. Berikutnya, setelah mahasiswa sekalian mengcopy data ke dalam SPSS, maka kita analisis dengan langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Ada Analyze, yang kedua, Regression, yang ketiga, Curve Estimation. Nah, setelah kita klik data yang ketiga tadi, klik yang ketiga, Curve Estimation, maka akan muncul kotak dialog. Nah, dalam kotak dialog ini, variabel dependen kita masukkan sales, kemudian dalam variabel independen kita masukkan month
atau bulan. Nah, kita plotkan dalam hal ini kita pilih dulu ya, kita anggap kita masih menguji coba dalam kurva linier. Jadi yang kita klik dalam model adalah linier, kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya dalam SPSS. Nah, bisa dilihat di tabel, nilai R square atau R pangkat 2 adalah 0,001. Nah, nilai ini cukup kecil ya, cukup berbeda jauh dengan nilai sig SIG titik, bisa dilihat ya, hasilnya itu adalah 0,916. Sangat besar jika dibandingkan dengan nilai alfa yang biasanya hanya 5%, 0,05. Sangat jauh berbeda ya. Nah, karena sangat jauh berbeda ini berarti sangat tidak signifikan. Kalau kita lihat plot datanya pun lebih mengerikan ya. Kenapa lebih mengerikan? Karena plot datanya ini tidak membentuk kurva tertentu, jadi benar-benar tidak berpola. Artinya, jika kita gunakan analisis regresi linier biasa, maka tidak akan memberikan hasil yang baik gitu SPSS-nya. Maka, bagaimana ke depannya? Oleh karena itu, kita gunakan model yang lain. Kita tidak menggunakan yang linier. Kita uji ulang ya. Tadi bagaimana caranya? Pertama, klik Analyze. Yang kedua, klik Regression. Yang ketiga, klik Curve Estimation. Nah, dalam hal ini, yang kita contreng adalah dalam model ya. Dalam model, kita contreng kuadratik dan kubik. Nah, kuadratik itu untuk pangkat 2 dan kubik untuk pangkat 3. Kemudian klik OK. Berikutnya, kita lihat hasilnya dari SPSS. Nah, hasil dari SPSS bagus nih. Kalau kita melihat hasil sig-nya signifikan, dari bentuk kuadratik, saya lingkari ya, saya kotak, tinggal dilihat, hasilnya adalah 0,011. Untuk yang kubik, 0,022. Keduanya sama-sama kurang dari 5%. Artinya, baik model kuadratik maupun model kubik, keduanya bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini, kita pilih yang mana? Yang kuadratik kah atau yang kubik? Mahasiswa sekalian, saya sarankan untuk menggunakan yang kuadratik. Kenapa? Karena kuadratik itu kan pangkat 2 lebih sederhana dibanding yang pangkat 3. Jadi, model regresi nonlinier bisa dilihat yang bagian kuadratik ya. Bisa kita ambil persamaan regresinya, yaitu adalah 216,8 dengan pembulatan ya. Saya ulang kembali, Y sama dengan 216,8 ditambah 2,53x1 dikurangi 4,87x2. Nah, angkanya didapat dari mana? Angkanya saya dapat dari kolom bagian kuadratik. Bisa dilihat di bagian parameter estimates ya. Jadi di bagian parameter estimates itu kan ada beberapa angka. B1 itu digunakan sebagai A. Tadi kan persamaan umumnya harusnya Y sama dengan A ditambah Bx1 ditambah Cx pangkat 2. Jadi dalam hal ini, dalam parameter estimate tadi ya, B1 itu digunakan sebagai persamaan A, B2 digunakan untuk B, kemudian B3 digunakan untuk C. Karena kuadratik B3-nya kan kosong ya, jadi dalam hal ini yang kita gunakan hanya B1 dan B2 saja. Persamaannya sudah bisa kita tentukan. Kalau kita menggunakan model yang kuadratik bagaimana? Berarti kita lihat kolom yang kuadratik. Sama dengan yang kedua tadi, yang pangkat 2. Berarti persamaan untuk yang pangkat 3 bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 9,121 plus min 4,273 X, kemudian min 0,519 X pangkat 2, dan seterusnya. Kenapa ada minnya? Karena memang dalam hasil SPSS memang ada nilai negatifnya. Jadi nilai negatif tidak kita buang, karena memang di awal sudah ada memang nilai negatifnya. Jadi tetap kita ikutkan nilai negatifnya. Nah, silakan mahasiswa mencoba dengan SPSS yang dimilikinya. Apakah hasil kita sama? Nah, harusnya sama ya kalau memang langkahnya sama. Nah, berikutnya, mahasiswa sekalian, saya berikan tugas untuk menganalisis juga, sama dengan yang data saya punya tadi ya. Akan saya tambahkan data yang baru. Nah, kemudian saya meminta mahasiswa untuk menganalisis dengan cara yang sama. Kemudian, kirimkan kepada saya laporannya dengan langkah-langkah seperti langkah-langkah membuat
laporan hipotesis. Jadi buat H0, H1, dan seterusnya sampai kepada kesimpulan. Oke, terima kasih. Sekian mata kuliah statistika kita hari ini. Selamat belajar dengan baik. Selamat mencari tahu lebih banyak lagi tentang regresi nonlinier. Karena memang kedepannya kita akan membahas jauh lebih banyak lagi tentang regresi nonlinier tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.